Halo, nama aku Sela. Aku mahasiswa semester 5 di Universitas Belangan Jakarta dan aku tinggal di Bekasi. Aku mau ceritain pengalaman aku. Sebetulnya aku bukan orang yang bisa melihat, tapi aku lumayan sensitif gitu. Jadi kalau kayak ke tempat-tempat tertentu itu bisa ngerasain kayak aura yang nggak enak gitu. Jadi kayak tiba-tiba hawanya jadi kayak tegang atau jadi panas gitu. Jadi lebih sensitifnya ke suasana. Tapi aku ada pengalaman ini terjadinya di rumah aku. Jadi waktu aku kecil, kira-kira waktu aku umurnya masih 10 tahunan, di rumahku itu komputer itu nggak diletakkan di dalam kamar. Karena itu jadi kayak komputer bersama, komputer keluarga yang dipakai sama keluarga bareng-bareng. Itu komputernya diletakkan itu di ruang makan, yang mana beberapa meter dari pintu yang ngarah ke dapur. Jadi posisinya samping-sampingan tapi berjarak. Jaraknya itu jauhnya kira-kira 3 meter. Nah, setiap aku main game di komputer, aku selalu ngerasa ada yang ngeliatin dari arah dapur. Karena benar-benar ngerasa kayak diliatin gitu, saya kan penasaran. Terus aku melirik ke arah pintu dapur. Meliriknya itu kan kayak kita ekor mata itu pasti bisa ngeliat kan ke kiri gitu. Aku lihat ada yang ngintip, tapi cuma setengah badan. Dia perempuan, bajunya putih, tinggi, rambutnya panjang, itu panjangnya semata kaki, kusut, bahkan cenderung gimbal. Warnanya itu hitam pekat, sangat menyeramkan. Tapi saya nggak lihat wajahnya persis, tapi yang saya ingat itu wajahnya sangat putih. Jadi bawah matanya itu hitam sekali. Jadi kayak kantung mata, tapi warnanya hitam pekat. Saya putuskan untuk nengok, tapi nengoknya itu nyerong. Jadi kalau saya liatin balik, dia bakal bergeser. Kebetulan pintu ke arah dapurnya itu 2 pintu kaca, tapi tipe-tipe pintu kaca yang burem, kayak pintu yang di kantor-kantor gitu. Kedua pintunya dibuka. Jadi ketika dia geser, saya tahu. Soalnya penampakannya itu ada di balik kaca. Tapi untungnya burem, jadi saya nggak lihat jelas dia kayak apa. Itu hampir setiap hari kejadiannya. Jadi ketika saya main komputer, dia akan selalu ngintipin saya. Dan setiap saya nengok, dia bakal ngumpet di balik pintu kaca. Akhirnya saya putuskan untuk cerita ke mama. Tapi mama nggak pernah percaya dengan cerita mistis. Kata mama, mungkin bayang-bayang aja, karena dari kecil saya emang suka nonton film horor. Jadi waktu itu saya mau buktiin ini nyata gak sih. Saya beraniin jalan ke dapur, walaupun saya lihat dia di balik kaca. Jadi posisinya dia ada di situ. Terus saya samperin. Tapi begitu saya samperin, dia emang gak ada. Situ saya mikir, oh mungkin ini bayang-bayang saya aja kali ya. Nah, suatu hari tetangga sebelah rumah saya datang untuk main komputer sama saya. Dia beda kira-kira 2 tahun dengan saya. Jadi saya umurnya 10, dia umurnya 12. Dan dia emang dibuka mata batinnya sama ibunya dari kecil. Katanya supaya berani gitu. Pokoknya intinya dia bisa melihat. Jadi ketika main, dia menengok ke arah dapur terus menerus. Gak fokus dengan game yang ada di komputer saat itu. Saya tanya, kenapa? Kata dia, itu kita diintipin. Terus di situ entah kenapa saya santai aja. Saya bilang kayak, oh aku sering lihat juga. Emang yang ngintip kayak gimana? Nah, saya nanya. Terus dia bisik, itu di bawah matanya hitam banget ya. Terus saya bilang, oh iya, rambutnya pasti panjang ya, berantakan, panjang banget. Lalu tetangga saya ngangguk,
Terus dia bilang, iya, kok dia di sini ya? Biasanya sih dia suka intipin aku dari jendela kalau aku mau tidur. Nah, tapi di situ anehnya, saya nggak ngerasa takut sih, tapi saya justru ngerasa kayak, oh, yang saya lihat ini emang bener nih, bukan cuma bayangan aja. Terus bertahun-tahun itu nggak ada kejadian apa-apa. Itu dari tahun berapa ya, 2008 mungkin, terus ke tahun 2016 yang dimana sudah berjarak 8 tahunan setelah kejadian itu. 2 pintu yang mengarah ke dapur itu akhirnya ditutup dengan lemari besar dan dibuatin pintu lain ke arah dapur, tapi hanya 1 pintu yang sering kali ditutup sekarang. Entah kenapa dapur jadi tempat yang hawanya itu gak enak. Adik sepupuku aja yang umurnya 4 tahun, dia aktif banget kan, suka banget yang namanya kejar-kejaran. Tapi satu sih yang dia gak pernah mau masuk, itu ke dapur. Bahkan kalau udah malam aja, lampu dapur kan dimatikan, itu gelap gulita. Kucing aku pun takut untuk kesana. Padahal makan, minum, sama pasir buat kotoran mereka itu ada di dapur, tapi mereka takut untuk kesana. Pasti mereka bakal ngeong-ngeong sampai lampunya dinyalain. Terus masih di rumah saya, tempatnya berbeda, tepatnya di kamar saya. Sebetulnya saya rada takut juga sih untuk ceritain ini karena posisinya saya juga lagi di kamar. Jadi waktu itu saya sedang liburan dari SMA ke masuk kuliah. Itu kan lama banget ya, beberapa bulan lah. Saya iseng-iseng coba make up, saya dandan gitu. Setelah make up, saya gunain Snapchat dengan filter anjing. Nah, tiba-tiba saat membuat video, di belakang saya timbul 1 filter anjing lainnya. Jadi di situ ada 2 anjing, padahal saya sendiri. Tapi miring posisi filter anjingnya, yang satu lagi miring banget ya, miring ke sebelah kanan. Saat saya kaget, tapi pikiran saya, oh mungkin error Snapchatnya. Aduh, takut nih. Soalnya saya di kamar. Nah, beberapa saat kemudian saya sedang main dengan sahabat saya di mall. Saat makan itu kami bertukar cerita horor. Kebetulan salah satu sahabat saya, sebut aja namanya Riri. Jadi keluarga Riri, terutama ayahnya itu, sangat sensitif dengan hal mistis dan punya banyak cerita di luar nalar. Setelah Riri dan beberapa sahabat sharing cerita horor, saya iseng cerita tentang video Snapchat saya itu. Terus Riri bilang, ngeledek saya sih, kayak, oh biasanya emang ada loh saya gitu-gituin. Di situ sih saya ketawa-ketawa aja, dia pun sama ketawa-ketawa juga. Tapi tiba-tiba Riri minta videonya, sini kirim ke gue, iseng-iseng pengen gue tanyain ke bokap, gitu kata Riri. Lalu saya kirim, walaupun saya sendiri yakin sekali kalau itu emang karena error dari aplikasi Snapchatnya. Jadi emang sensornya aja yang rusak. Tapi ketika kami pulang, tiba-tiba saya dapat chat dari Riri. Riri bilang, tadi gue udah nunjukin. Aduh, kata bokap emang ada. Bokap sampai kaget liatnya. Saya bilang, hah? Sampai kaget? Emang kayak gimana? Lalu Riri ngirimin voice note ke saya, yang isinya itu suara ayahnya Riri langsung. Kata Riri, aduh, ini di belakangnya ada perempuan di belakang saya. Kira-kira umurnya itu 40-an, rambutnya panjang banget, bajunya putih, dan kepalanya miring. Aduh, merinding nih saya nih sekarang nih. Di situ saya kaget dan mulai ngerasa takut banget. Lalu saya ceritain juga tentang dulu saya pernah lihat penampakan yang mengintip di dapur. Lalu ayahnya Riri langsung tahu dan bilang sama saya, oh iya, itu dia, makhluk yang sama. Di situ saya langsung nggak bisa tidur sampai pagi. Benar-benar kayak jam 8 pagi itu saya baru berani tidur waktu udah terang. Saya nggak nyangka aja dari dapur
Setelah dapurnya ditutup, dia pindah ke kamar saya. Segitu aja cerita yang bisa saya share sekarang. Terima kasih banyak.